Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Himpunan Mahasiswa Agroteknologi Universitas Swadaya Gunung Jati. Kali ini kita sedang ada di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Bersama narasumber kita, seorang petani jamur tiram. Bisa dikenalkan Mas, namanya siapa? Nama saya Rizky Agus Saputra. Saya bergelut di bidang jamur tiram itu udah sekitar 15 tahunan. Ada nama perusahaan gitu, Pak? Kalau nama perusahaan sih nggak ada sih, tapi kalau nama merek paling nama saya sendiri. Gimana sih Mas? Jadi petani muda yang budidaya jamur gitu, pengalamannya, terus ada nggak sih background Masnya itu di bidang apa sebelumnya gitu? Sebenarnya background saya di bidang otomotif ya. Oh, otomotif. Sekolah di bagian otomotif, jurusan teknik sepeda motor. Bergelut juga sempat bergelut di bengkel di 5 tahun ke belakang. Dan sekarang emang pulang ke sini buat ya nerusin usahanya bapak sebetulnya. Tapi dari dulu juga emang udah bantu bapak ya, dari bapak mulai itu dari tahun 2012 sampai sekarang ya alhamdulillah masih berjalan. Oh, berarti ini sebelumnya usaha dari orang tua Ya, Mas? usaha keluarga. Selama kayak budidaya ini ada nggak sih di Kalikum keluh kesahnya gitu? Oh, banyak banget sih sebetulnya ya, dari segi kegagalan terutama ya. Kalau kita nggak teliti ya siap-siap gagal gitu kan ya. Terus ada proses emang yang mesti kita tempuh juga dari segi pemasaran kadang ya. Kalau jamurnya lagi banyak atau banjir, kita kadang kekurangan bandar gitu ya. Bandar tuh nggak mau nerima, kadang dia ambil yang bagusnya aja, terus selebihnya kita diserahin ke kita. Jadi kita kadang masih bingung ngatasin cara buat waktu banjir itu kayak gimana. Jadi membludak kayak gitu. Ya membludak, soalnya kalau jamur itu ketika banjir satu ya banjir semua, tiap Iya. gunung pasti banjir. Berarti masuknya musim-musiman juga kalau jamur? Ada musim tertentu juga sih, ada juga yang emang stabil panennya. Itu tergantung tergantung produksi. Nah itu untuk pemasarannya sendiri tuh, apakah bandar yang ke sini, apakah dari sini yang ke bandarnya gitu? Kita diambil sama bandar. Kita pegang di bandar. Berarti udah ada yang kayak sebelum jamur panen udah ada yang Drop. naruh harga, iya? Iya, udah drop. Nah, kalau budidaya jamur sendiri itu kayak dari bahannya itu gampang dicari apa susah sih? Sebetulnya gampang ya. Dia ngandelin limbah hasil hutan. Jadi serbuk kayu tuh bekas sisa gergajian dari pabrik-pabrik kayu itu yang kita pakai. Oh, Kayak bahannya kan cuma serbuk kayu, terus bekatul, jagung giling, kapur juga kapur bangunan ya, banyak di toko bangunan. ada perlakuan tertentu nggak sih ke bahan kayak gitu? Kalau perlakuan tertentu sih ketika kita proses pencampurannya aja paling ya, di bagian airnya kita mesti perhatiin tuh kurang atau enggaknya airnya, karena bakal ngaruh banget buat pertumbuhan jamur itu sendiri. Kalau kekeringan dia miseliumnya macet, kalau kebasahan juga dia nggak bagus buat miselium. Jadi mesti bener-bener pas gitu. Iya. Dari suhu apa cuaca itu ngaruh nggak sih Mas kalau? Banget ngaruh, karena semua petani itu bertaruh pada cuaca ya, iklim. Iya. Ketika kita musim panas ya siap-siap jamur kita jong gitu kan ya, kosong. Tapi kan lagi-lagi budidaya itu kita menyesuaikan perlakuan di alam sama kita berbudidaya itu kan mesti ada penyesuaian. Jadi kita akalinnya pakai sprinkle, penyiraman otomatis. Jadi ketika dia suhunya terlalu tinggi, kita siram 1 jam sekali di atas. Berarti kita yang modifikasi sendiri Iya. tersebut ya? Karena sistem budidaya kan semuanya juga rekayasa ya, rekayasa media, rekayasa tempat dia hidup. Jadi semuanya kita rekayasa. Bisa dijelasin nggak Pak dari budidaya awal mulanya tuh sampai ke tahap panen? Oh, dari proses awalnya sih pencampuran bahan baku ya, kayak serbuk kayu terus dicampur sama bekatul, jagung, kapur, sama air ya. Udah gitu di steamerisasi buat steril, biar dia steril si media. Itu di suhu 120 derajat, kurang lebih sekitar 6 jam. Lalu udah itu didinginin, terus dibibit.
Nah pas udah dibibit masuk ke ruang ini, ruang inkubasi. Perlakuan di ruang inkubasi itu di suhu 28 sampai 31. Beda bertolak belakang sama ruang pembuahan. Ketika dia udah di ruang pembuahan, suhunya itu 24 sampai 28. Dia mesti dingin. Jadi buat mancing miselium itu tumbuh keluar jamur. Kalau si miselium itu apa tuh? Miselium itu akarnya jamur. Oh, akarnya jamur. Iya. Kalau jamur itu kayak kalau ditanam kan ada benih gitu, tuh gimana sih kalau jamur? Kalau jamur itu dia itu kita ngambil dari proses pembibitan itu ngambil dari batang buahnya ya, batang jamurnya. Kita ambil dari proses F0 itu, F0 kan itu apa sih? Media murni dari jamur ya. Kita ambil dari tubuh jamurnya, kita taruh di media PDA, baru tuh udah dia jadi, kita sortir, kita buat F1-nya. Itu belum bisa dipakai tuh, sebenarnya bisa dipakai, cuman kapasitasnya mungkin terlalu mahal ya buat petani buat pakai F1 ya. Jadi yang kita pakai itu F2. Kita turunin lagi di F2, baru kita pakai. Media pembuatan F1 sama F2-nya paling dari jagung. Dari jagung. Berarti kalau tanaman dari benih, dari segala macam gitu, berarti kalau jamur dari batangnya itu. Dari batangnya, dari jadi spora lah, dari spora ya. Iya. Nah, mungkin dari awal sampai akhir tuh prosesnya berapa lama Mas? Kalau dari proses pencampuran bahan baku sampai panen itu tergantung media backlog ya. Kalau kita kan media backlognya 35 kali 20, 25 kali 35 kalau nggak salah plastiknya dipakai. Jadi dia di kisaran 40 harian. Kalau lebih kecil dari ini 25 sampai 30 hari dia udah full miselium, udah siap tumbuh. Berarti apa ini namanya Media tanamnya namanya backlog. backlog. Oh, oke. Ada kapasitas berapa ini Mas, semuanya? Buat ini sih 18.000. Kalau buat di ruang buahnya itu 34. Sekali panen tuh dapat berapa? Ada banyak segitu? Kalau emang full ya, kalau sekarang sih di 70-80 kilo. Kalau emang full bisa nyampe 1,5 kintal. 1,5 kintal Ya, sehari. Terus dari harga tuh masih ini nggak sih? Kalau harga jamur itu stabil Mas, nggak naik turun kayak sayuran ya. Oh, stabil. Dia di harga 13.000 sekarang sama bandar. 1 kilo. 1 kilonya. 13.000. Jadi enaknya itu dia nggak ada permainan ibarat katanya main pasar. Banyak jamur maupun kurang jamur harganya segitu aja. Ada tengkulak gitu nggak sih kalau di jamur? Ya paling itu bandar yang dia siap ngirim ke pasar-pasar, restoran. Oh iya. Jadi sistemnya emang kayak gitu. Nah kalau di sini tuh Pak, apakah ada jamur lain selain jamur tiram? Kalau di sini kita khusus di jamur tiram putih ya. Tapi kalau di sebelah sana ada juga yang main jamur perang, jamur kancing, jamur liar juga ada gitu. Banyak lah di sini. Terus masih worth it nggak sih Mas kalau misalnya kita lagi belajar mau nanam jamur gitu, bisa nggak sih kalau dari segi kan ini udah gede-gedean banget ya, dari keuntungan sama modal juga udah gede gitu, kalau kita belajar kecil-kecilan gitu masih worth it nggak sih buat kita? Dulu saya pernah ngebina petani muda juga, dia masih kuliah. Dia itu panennya kapasitasnya cuma 5 kilo sehari. Dia bikin backlog itu cuma 700, satu kali bikin backlog 700 backlog. Kata saya panennya sehari berapa? 5-7 kilo Kang. Terus di pasarinnya gimana? Saya pasarin aja ke warung-warung sayur, dia bilang. Ternyata pasarnya itu masih kebuka luas memang. Kalau jamur ya, sampai sekarang pun masih kurang barang. Kalau emang musimnya lagi kayak gini. Tapi kalau lagi banjir paling sehari atau 2 hari. Kalau banjirnya itu dia kelebihan barang. Nah kita yang lagi kita cari itu kayak semacam ini loh, pabrik jamur crispy gitu. Jadi yang memang dia bisa nampung kapasitas banyak buat waktu kita panen banjir. Berarti kalau media ini tuh masih bisa dipakai ulang gitu? Enggak, kalau emang udah jadi keluar jamur kita buang. Nah dan itu salah satu keresahan kita juga sih dari media itu kan kita buang cuma-cuma ya. Iya. Kalau emang ada yang bisa memanfaatkan buat media tanam itu kayaknya bagus banget.
Sekali tumbuh ini langsung buang apa gimana? Jadi itu prosesnya 3 bulan. 3 bulan. Pastinya 3 bulan dengan yang kita sebenarnya 3 sampai 4 kali, 4 sampai 5 kali dia masih bisa tumbuh. Oh. Satu backlog. Tapi kita ambilnya produktifnya itu 3 kali pembuahan kita buang. Kenapa tuh, Mas? Karena gini ya pemikirannya, jadi daripada kita ngelawat backlog yang udah nggak produktif, mending kita masukin lagi backlog yang produktif. Oh. Karena Iya, tempat iya, yang iya, segini-gininya kita manfaatin. Iya betul. Manfaatin banget berarti ya. Kira-kira bisa jadi apa sih ampas-ampas backlog ini? Banyak ya, ada yang bisa bikin dari apa sih namanya bracket buat pembakaran kayak pabrik-pabrik tahu gitu ya. Terus bisa juga buat media tanam sih yang lebih cocoknya. Cuman sampai saat ini tuh belum ada yang memanfaatin, padahal kita buang cuma-cuma loh, sayang banget gitu kan. Jadi kompos mungkin ya. Nah, jadi kompos. Jadi kompos itu bisa sih. Padahal kalau main limbah itu kayaknya menguntungkan banget ya. Betul menguntungkan banget buat jadi pupuk apalagi Iya. gitu. Nah ini kalau misalkan dari awal pembuatan pabrik itu Mas, nah untuk permodalannya sendiri tuh gimana tuh Pak? Kalau emang ada yang mau belajar untuk skala kecil-kecilan, bahkan bisa ya, nggak pakai modal, nyender dulu di belakang rumah. Yang penting dia nggak kena sinar matahari, bisa sih. Tapi kalau untuk skala usaha ya di kisaran 150 sampai 200 lah. Udah harus punya modal. Kalau skala buat kecil-kecilan atau iseng-iseng ya, ada kamar kosong nih mau dimanfaatin, bisa. Dulu juga saya sebenarnya bapak itu sama saya iseng-iseng loh pas di atas rumah beli backlog. Oh, nyoba-nyoba berarti. Ternyata emang ngerasa dia, oh iya nih usahanya bagus nih. Dulu bapak juga ngurus bengkel, bapak punya bengkel di Tangerang. Oh. Jadi dia pulang, dia beli backlog. Waktu itu ada ruangan di atas nggak kepake, akhirnya dipakai buat backlog. Akhirnya bisa panen, dia coba bikin tanpa tahu ilmunya. Jadi bikin media tanpa disterilisasi langsung dikasih bibit. Iya. Alhamdulillah hijau semua tuh, kontaminasi semua ya. Berarti banyak riset sendiri berarti. Ya emang kalau buat ini sih riset sendiri ya, dari kadar air yang mestinya kayak gimana, terus proses sterilisasinya mesti kayak gimana, itu riset sendiri. Bahkan mesin buat sterilisasinya juga kita riset sendiri Mas, kita bikin sendiri. Ada steamer ya emang harganya gila juga ya, buat petani kayak kita kayaknya berat buat beli harga dengan harga yang di atas 50 juta gitu ya, buat habisin buat satu steamer doang gitu kan. Lebih baik kita bikin sendiri aja. Akhirnya kita bikin pakai drum yang emang 8 drum itu digabung-gabungin jadi satu, jadi gede kapasitasnya. Kayak ini kan apa, banyak banget gitu ya. Berarti si Masnya itu ngolah sendiri apa yang kayak ngurusnya tuh sendiri apa ada karyawan lain? Kalau buat pembuatan ya, proses pembuatan itu kita ngandelin tenaga ibu-ibu juga ya, borongan dia dari proses membungkus terus ngebibit juga pakai tenaga ibu-ibu. Tapi kalau karyawan tuh saya cuma pegang satu. Oh, ada karyawan pengawasnya juga, gitu mungkin ya. Pengawal ya. Yang dia buat mindahin, buat tahu ini buat panen. Itu cuma satu. Nah kalau untuk perawatannya sendiri tuh Pak, apakah setiap hari ataukah cuma di hari-hari tertentu aja? Kalau perawatannya setiap hari ya, karena panennya kita setiap hari juga. Proses penyiraman juga setiap hari. Kalau emang cuacanya kayak gini nih, sejuk banget ya, kita nggak siram. Karena kalau kita siram takutnya besok pagi basah dan nggak diambil sama bandar. Banyak takut gitu juga. Jadi kalau misalkan panas emang kita mesti siram, kadang 3 jam sekali atau 1 jam sekali. Makanya kita buat otomatis biar dinyiram sendiri tanpa kita mesti nyiram. Berarti harus kelembabannya tuh harus sangat diperhatikan ya? Diperhatiin sama suhunya sih. Nah, kalau ngatur suhu nih gimana? Maksudnya apa sih yang kita harus bikin biar suhunya tuh stabil gitu? Ya kalau di ruangan tertutup enak banget Mas, tinggal pakai mesin inspektor. Apa itu? Dia itu tuh mesin kayak mesin kabut. Mesin Kabut. Dia buat bikin kabut biar suhu ruangan itu lembab. Itu udah enak banget. Sama paling penyiraman juga pakai sprinkle. Tinggal kayak gitu doang. Tapi kalau di ruangan terbuka kayak gini yang sulit nih. Makanya kan kita
semi permanen ya bangunannya, jadi ya mau nggak mau kita mesti cari, kita mesti riset lagi gimana caranya nih buat nurunin suhunya biar stabil gitu ya. Iya. Nah berarti ini tuh masuknya belum maksimal berarti? Ya kalau disebut belum maksimal ya belum maksimal. Belum maksimal. Iya. Maksimalnya tuh kayak gimana? Bingung nih. Kalau maksimalnya ya di ruangan tertutup ya. Terus emang kalau ibarat katanya mau pakai AC, kalau ibarat katanya mau pakai mesin maker, terus semuanya diotomatisin. Itu enak banget, Mas. Oh berarti ini masih manual, dari ini sprinklernya segala macam. Iya, kalau sprinkler sih kita buat otomatis ya. Kita pakai mesin, pakai apa sih? Timer. Kita bikin otomatis dari 1 jam sekali, kalau nggak 3 jam sekali kita bikin dia hidup selama 5 menit. Kalau buat penyiraman manual ya penyiraman manual. Nah, kalau pakai mesin maker tanpa disiram pun kayaknya lembab terus di ruangan karena emang dia tertutup kan. Gitu. Cuman modalnya mungkin gila-gilaan juga buat kesana ya. Mudah-mudahan di sini bisa lah buat ngasih contoh buat kesana. Nah kan sebelumnya tuh usaha bareng bapak ya mas. Ya. Alat-alat segala macam itu gimana? Alat-alat apa tuh? Maksudnya kan belum semodern sekarang mungkin ya kalau dulu. Itu cara ngatasinnya gimana Dulu itu tuh? awalnya itu kita nggak bikin drum kayak gini nih, nggak bikin drum 8 drum disatuin, nggak. Kita pakai 1 drum. Gimana caranya buat dia itu muat banyak. Tapi kita itu pakai 1 drum. Akhirnya kita beli plastik cor buat ngecor bangunan. Kita lapisin lah biar dia tinggi. Nah, jadi ujungnya pakai bambu buat ngebuang uap. Nah dia kan ternyata efektif juga, lumayan efektif, cuman kurang maksimal, masih ada aja kegagalan gitu kan ya. Lagi-lagi ya kita riset lagi, ternyata yaudah bikin kayak begini ini aja. Akhirnya kita bikin. Berarti riset sendiri itu kayak gitu ya? Ya namanya juga akal-akalan si miskin. Jadi banyak banget menemukan masalah ya. Iya, jadi emang bener-bener dari nol, dari nggak bisa apa-apa mas. Gitu dari sini. Sempet belajar nggak sih? Kita sempat ke Cianjur, ke apa sih? Ke Agro Cianjur. Dia itu udah gede banget mas. Bahkan sampai sekarang karyawan kepercayaannya akrab dekat sama saya gitu kan. Sampai waktu itu pernah ketemu di waktu pelatihan di Kanci tuh di perhutanan, ternyata pematerinya dia. Terus sampai ditanya lagi kan, mau ngapain lagi kesini lagi? Biasa kata saya. Karena sudah saking akrabnya gitu Iya. mas. Tinggal WA aja dia bilang kan. Ya, tapi tetap aja kan kita ada undangan ya ke sana. Iya. Kalau di sini tuh apa terbuka untuk edukasi segala macam gitu? Oh terbuka banget mas. Terbuka Siapa banget. yang mau belajar silakan datang ke sini. Saya nggak menutupin keilmuan saya dengan yang segini adanya, ala kadarnya. Ayo kita belajar bareng-bareng. Iya. Karena petani itu lagi-lagi nggak ada yang cerdas, nggak ada yang pintar menurut saya. Berarti kalau untuk edukasi segala macam Oh itu iya, sama itu ya yang di situnya jamur. penghubungannya tuh kemana mas? Maksudnya gimana? Menghubunginya tuh? Apa Oh, ke langsung? kontak saya aja langsung nggak apa-apa. Oh iya iya. Nggak apa-apa. Oh iya iya. Nah, balik lagi ke minta budidaya mas. Kayak Mana? keberhasilan tuh gimana sih ya? Maksudnya apa? Ini pasti bakal berhasil nih gitu, Iya, sama kayaknya pasti ini gagal nih si langsung berangkat budidaya. tadinya tuh. Apa cirinya gimana tuh? Oh, cirinya sih kita kelihatannya di sini nih, di proses inkubasi. Inkubasi. Pokoknya gini deh, patokan kita ya, kadar air waktu proses pengadukan bahan baku itu udah sesuai, proses sterilisasinya juga sesuai dalam artian kita tahan 6 jam di suhu 100 derajat. Itu aja dulu. Mudah-mudahan berhasil, pasti berhasil sih itu. Jadi kegagalan di bawah 20% lah, mudah-mudahan. Ada kayak kita tuh harus melihat pH-nya segala macam gitu-gitu nggak sih? Kalau kita ngukur pH, enggak, kita kayak dari dulu kita nggak pernah ngukur pH ya. Ya gitu aja. Padahal dulu sempat ada orang pertanian di sini juga yang ngukur pH-nya. Ternyata emang pH-nya stabil. Pas aja gitu ya. Pas aja. Tapi emang buat ngatur pH kan kapur ya. Kita kayak kapurnya juga emang pakai takaran sih. Gitu kan. Dari 1 karung serbuk gergaji itu paling kita pakai 3 on.
Nah, dari bahan-bahan sendiri tuh dapat dari mana, terus ada pemasoknya apa Ada gimana sih? pemasoknya, ada pemasoknya. Sempat kesulitan dari bahan baku juga kemarin ini karena emang berebut sama pabrik semen mungkin ya. Pabrik semen yang di Cirebon, karena dia ngejualnya tuh per mobil, terus enaknya dibasahin. Jadi dia ngebuangnya ke sana terus. Tapi saya sampai kemarin kelompok ini nyari serbuk itu sampai ke Banjar itu loh, Pangandaran. Alhamdulillah dapat dan dipasok dari sana Sekarang berarti. sampai sekarang. Berarti dari bahan ini aja udah lumayan susah ya. Ya karena banyak yang tahu, dulu enak banget mas, gampang banget dulu. belum ramai berarti. belum rame jamur, Iya. belum rame briket, terus belum rame juga yang di pabrik semen, belum rame. jadi pemanfaatan limbah hutan itu larinya ke kita, pasti ke tukang jamur gitu. Oh, berarti pure dari pemotongan di hutan Iya, gitu, segala macam. kayu-kayu dari Kayu-kayu dari hutan. Untuk di Kecamatan Jalaksana sendiri tuh Pak, apakah ada petani jamur lain selain banyak ini gitu? terutama daerah Karangmangu itu banyak banget petani. Udah banyak berarti. Udah banyak, di sini aja ada 5 kumuh skala gede semua itu. Dan yang awalnya di sini ya ini Awal di Jalaksana tuh berarti ini. enggak, awal di desa ini tuh Oh, ini. desa ini. Berarti kayak pelopor gitu ya Mas? Berarti dari yang lain juga banyak belajar di sini. Dari sini ya kita berbagi aja sih, kita nggak nutupin yang namanya ilmu ya. Betul. Jamur itu, ini saya masih bingung nih. Keluarnya di mana tuh mas? Kira-kira? Jadi dia itu prosesnya gini mas, ada contohnya. Jadi ini kan bibit ya, tadinya dia awalnya warnanya kayak gini semua, nggak ada yang putih kayak gini. Nah ini putih itu apa ya mas? Ini tuh miselium. Nah ini miselium nih, ini dia akarnya. Ketika dia full, udah full semua nih ya, dan dia nggak bisa lagi nih buat nyebar karena medianya udah full kan ya. Iya. Nah akhirnya dia keluar jamur. Oh gitu. Jadi prosesnya nunggu dia full dulu. Nunggu full ini. Iya. Karena dia udah nggak bisa lagi keluar, nggak bisa lagi nyebar, dia keluar jamur. Makanya lebih kecil media ini lebih cepat. Tapi lebih cepat habis juga mungkin. Nah itu dia, makanya kita ambil fase 3 bulan itu kita pakai yang ini. Kalau misal, 20-35. kalau misal nih medianya lebih besar gitu, lebih panjang gitu, lama keluarnya juga pasti lama mungkin. Lama, karena proses penumbuhan miseliumnya itu emang lama. Ini ya, penumbuhan ini. Nah dari batang jamurnya itu gimana mas naruhnya? Maksudnya? Dari benihnya mungkin dari gitu. batang jamurnya itu kita buat F0 dulu mas, jadi medianya PDA, agar. Potato Dextrosa agar. Ini apa? Kultur jaringan nggak? Nah, kultur jaringan sama itu. Iya, emang itu caranya kayak gitu. Kultur jaringan medianya PDA. Jadi si batang jamur itu yang udah kita sortir, kita belah, kita ambil dalamnya, miseliumnya, kita tanam di situ sampai miseliumnya itu benar-benar jadi. Cara ngebedain miselium bagus atau enggak itu miseliumnya mundak mas, kayak tangga. Ada ini kriterianya juga ya. Ya kalau misalkan di situ ada yang kontam, kita nggak tahu. Ini juga ada proses sortir. Dari sterilisasi tuh gimana? Kalau kayak saya pernah belajar kultur jaringan tuh sterilisasi kan penting banget mas. Di Iya. jamur tuh gimana nih? Sama, penting banget juga di 120 derajat 120 derajat. di tekanan dobar. Kayak ada kesulitan nggak sih di bagian itu ya? Sulit banget mas, awal-awalnya wah gila-gilaan juga. Itu juga autoclave kita bikin sendiri mas. Autoclave? Iya, Oh autoclave. autoclave bikin sendiri. Kita Keren ngeliat harga di online 7 juta, 8 juta, Iya. aduh mahal banget ya. Akhirnya gimana caranya punya autoclave ya? Iya. Kita bikin sendiri. Apa itu bahan-bahan bisa bikin autoclave kan? Ya lumayan gitu. Kita ngandelin apa ya, itu tabung ini loh, tabung freon. Tabung freon AC yang kayak tabung gas itu. Oh oke. Kita sambung jadi 4. Jadi kita potong, kita sambung jadi 4 itu malas. Kita bikin tutupnya, kita beli alatnya juga. Jadi ya teknik saya kepake juga gitu di teknik ya. Iya betul. Tetap jadi
sinkron lah. Berarti alat-alat yang di sini tuh pure bikinan sendiri semua ya? Iya. Dari drum, terus autoclave juga kita bikin. Tapi emang bukan kita yang bikin, tapi kita tahu nih Iya. produksinya kayak gini, tolong bikinin gitu. Autoclave. Nah, disterilisasi tuh kayak apa sih yang bikin susah banget tadi kan kayak susah. Yang paling sulit itu gini mas, ketika dia udah disterilisasi, dia ada embun. Nah kita ngilangin embun itu susah tuh. Nah, kenapa kalau ada embun? Ya nggak bakal jadi. Jadi si media agar itu kita mesti putar, si embun itu kita mesti satu sama PDA sampai dia nyatu dan nggak ngembun. Nah, udah nih misal jadi media, cara masukin ke media tanamnya tuh gimana? Di laminar airflow, di dalam laminar airflow kita potong bagian tubuh jamurnya, kita masukin pakai pinset. Jangan sampai itu botolnya apa ya pokoknya. Biar steril. Iya, tangan itu juga disterilin dulu, jangan lupa. Terus laminar airflow-nya juga mesti pakai lampu UV. Kalau masukin ke media tanam ini gimana? Kalau media tanam ini biasa aja sih, tangan disterilin, terus kan medianya jagung ya, udah jadi jagung karena dari F0, F1, F2 itu jagung. Nah, kita masukin pakai sendok, tapi sendoknya disterilin dulu. Berarti satu-satu. Enggak. Kalau ini di 3 titik ya. Kalau biasanya orang kan naruh bibit tuh di sini ya. Iya. Kita pernah di sini juga karena emang musuhnya sama tikus. Jadi gimana caranya ini kita biar nggak kena tikus? Hasilnya kita di sini 1, 2, 3 titik. Jadi lebih cepat juga pertumbuhan miseliumnya. Karena kalau dari sini nyebar ke sini, kanan kiri ya, dari sini nyebar ke kanan kiri juga, dari sini nyebar ke kanan kiri juga, dia ke bawahnya lebih cepat. Berarti masukin itunya di bagian pas masukin media tanam juga ya? Bareng berarti gitu ya. Nah, berarti jamur tuh keluar dari ini, dari ujung sini. ujung. Biasanya sih kalau udah full ya, kita jarang bukain dulu ya. Sampai full dia nembus sendiri nih, pinhead keluar dari sini nih. Dia pecah, Iya. baru kita bukain semua gitu. Tanda-tandanya kalau udah ada 3 atau 4 pinhead yang nembus koran, udah kita mesti buka tuh. Udah siap banget tuh. Dari jamur keluar tuh mas butuh berapa hari sih buat udah siap panen Panen gitu? 3 sampai 4 hari lah. Jadi ada perlakuan tertentu nggak pas jamur itu keluar? Enggak, paling kita siram aja terus pakai emang sebelum karena emang di sini kumbungnya 1 tapi gede ya, harusnya kan kumbungnya ngukur kapasitas produksi mas. kapasitas produksi kita 10.000 per minggu nih ya. Ya kita bikin lah kumbung kapasitas 10.000. Tapi bikinnya 5 kumbung ya. Kapasitas 10.000 semua tuh. Jadi penyeterilan kumbung itu penting banget buat mutusin rantai hama. Sebenarnya itu karena emang di sini udah tanggung ya, udah tanggung gede. Dan saya ngobrol sama bapak juga waktu itu, udahlah kita udah tanggung gede ya udah. Kita lanjutin aja, cuman kita cari cara gimana caranya biar dia tetap bisa tumbuh tanpa kena hama gitu. Kita pakai obat-obatan juga tapi yang sistemik. Dari obat-obatan gitu nih mas, ada nggak sih yang misalnya bagus banget buat jamur gitu, apa bahan aktifnya kira-kira gitu? Aduh, kalau itu kita kurang tahu juga kan. Tapi yang sering kita pakai itu dijutin sama Alika, karena kalau yang udah pakai itu ya hama dari kayak ulat, terus ulat itu kan dari telur kupu-kupu. Iya. Kupu kayak hamanya sih sama kayak hama bawang mas, sama aja. Jadi si ulat itu nggak ada, terus kayak kutu itu juga nggak ada ketika kita pakai Alika sama dijotin tuh. Itu penggunaannya setelah jamurnya keluar? Enggak. Apa masih di bahan? Kalau kita sih baru masuk, jadi kita semprot koran ini karena barang yang paling mudah ditembus sama dia itu kan koran ya. Jadi kita semprot korannya biar dia nggak mau nempel. Berarti dari segi bahan mungkin udah bagus sebelum di. Iya, kadang nih dari sini udah pada putih-putih kayak gini ya, sampai ke sana tuh ada yang coklat. Pas kita lihat itu ada kutu, ada ulatnya. Nah itu kan kena hama gitu kan. Jadi menghambat pertumbuhan jamur. Keluar sih tetap keluar, cuman nggak maksimal. Dari bahan tuh sebelumnya
bahan apa tuh? Bahan ini Kalau bahan sih enggak ada perlakuan khusus buat bahannya. ngaduk Cuma gitu. ngaduk pakai air, terus airnya dicampur molase paling. Molase. Kita campur molase. Karena kan seharusnya gula ya, tapi kalau buat gula kayaknya sayang lah. Kita pakai molase aja. Ya tipis-tipis lah sama gitu. Yang penting kadarnya sama. Nah, kalau untuk budidaya jamur tiram sendiri tuh, apakah sama dengan jamur lain? Apa yang ada di sini? Kalau mediasi sama, dari shiitake, tiram, lingzi, banyak nih jamur-jamur yang emang medianya dari kayu itu hampir sama menurut saya. Terus sama jamur susu harimau tuh kalau pernah dengar sama medianya. Yang ngebedain tuh bibit jamurnya, prosesnya sama, kita sterilin juga Berarti dari proses awal sampai akhir juga perlakuannya tetap sama gitu. sama. Yang Cuman membedakannya cuma bibit. Cuman kan kalau shiitake itu kan 6 bulan ya, dia udah full putih kayak gini. Malahan udah full putih kayak gini dia nggak dibuka, dia tunggu busuk sampai ada yang coklat nih. Pada coklat busuk kan baru dibuka. Tapi itu jamurnya nggak mati. Enggak, shiitake malah nunggu si media ini lapuk. Satu kali berarti pemanenan. Pemanenan tetap sama 3 fase. 3 fase. Shiitake harga jamurnya lumayan. Yang dulu itu bahasanya 75.000 1 kilo. kalau keringnya 120. Wow. Cuman prosesnya 6 bulan, 6 bulan. gitu. Proses dari inkubasi itu sampai ke dia keluar jamur itu 6 bulan. Lebih susah juga Lebih mungkin susah, ya. gitu. Makanya jadi yang paling gampang itu emang tiram sih menurut saya. Nah, kalau jamur enoki tuh. Kalau enoki di sini kayaknya belum ada yang budidaya. Ya. Iya. Kebanyakan dia larinya dari Cina, Korea. Karena emang di sana mungkin kapasitasnya enak, suhunya juga dia dapat. Dan itu emang di sistemnya lemari es mas. Enoki itu. Jadi ruangan yang emang bener-bener suhunya minus. Bukan lembab gitu. Kan dia minus, dia suhu minus. Kalau enoki. Berarti ada dari masing-masing jamur juga ada suhu tertentu gitu ya. Nggak sembarangan. Nah, saya masih kayak jadi satu pertanyaan mungkin. Misal nih mas, kita ini kan nanam jamur tiram ya. Kalau keluarnya jamur lain misalnya gitu, mungkin nggak sih? Gitu? Mungkin aja. Dan Apa itu sering. faktornya? Biasanya itu jamur karet keluar tuh. Jadi si ini itu dia tumbuhin jamurnya itu nggak berbentuk kayak jamur tiram kan panjang-panjang gitu. Dia itu kayak nemplok gitu, kayak topeng. Tapi dia keras. Kalau dicokel itu kayak karet. Nah itu jamur karet itu hama sih sebenarnya. Jadi kan proses pertumbuhan miselium itu dia steril nih. Dia duluan sebenarnya. Kita nanam bibit dulu atau bibit jamur liar yang tumbuh. Makanya di proses steril itu didinginin paling juga 6 jam, 7 jam langsung kita bibit. Kalau dia kelamaan takutnya dia udah ada jamur liar yang tumbuh. Iya. Gitu. Jadi duluan tumbuh deh. Iya, sama jamur sama hama bibit itu jamur ya. kita, ya. Nah kalau misalnya jamur hama itu tumbuh, si media ini masih bisa dipakai nggak sih? Enggak, Udah. paling kita buang. Ya, paling juga kalau jamur hama itu sih nggak banyak ya mas. Tahun ini sekarang alhamdulillah udah lama kita nggak nemu lagi Nggak tuh jamur nemu lagi karet ya. ya. Udah teratasi Jamur- gitu ya. Jamur karet tuh nggak ada lagi. Dulu sih ada, siapain dari 100.000 backlog gitu 2 atau 3 biji yang kena jamur karet. Tapi nggak banyak sih dia. Berarti kalau untuk misal di desa Manislor sendiri ini tuh, jamur tiram tuh banyak digemari nggak mas? Banyak juga sih yang kadang beli kesini ya, datang dari masyarakatnya juga. Tapi kebanyakan emang dari bandar sih. Banyak juga keperluan buat kayak pedagang langsung ya, banyak. Bahkan beberapa orang bandar datang ke sini minta barang yang kita kita nggak kasih gitu. Karena emang kan kita bukan butuh sekedar bandar doang, kita butuh juga hubungan emosionalnya. Jadi ketika emang jamur ini banyak dia mesti kayak gimana perlakuannya kan. Ketika jamur ini sedikit dia mesti kayak gimana. Jadi kita bangun hubungan emosional juga sama bandar. Jadi enak. Jadi ketika dia sedikit dia ngertiin kita nih. Ketika dia banyak dia usahain kita nih buat ngeluarin barang gitu. Jadi nggak sembarangan. Nah itu Menurut pasar jamur itu susah nggak sih? enggak sih menurut saya.
dulu saya sama bapak berpikirannya gini, ketika kita punya jamur kita pasarinnya kemana? Iya betul. Gitu. Pikiran pertama pasti Tapi gitu. kalau kita terus mikirin hal-hal itu, kita nggak bakal maju-maju mas. Kita bikin aja dulu sih barangnya. Kalau udah jadi barangnya, kita pikirin lagi pemasarannya Iya. gitu. Karena akhirnya kita bikin barangnya jadi ternyata ada tuh. Kita dulu sampai ngirim-ngirim ke daerah Beber, mas. Jam 12 malam kita berangkat nih ngirim ke daerah Beber buat masarin jamur kita. Pas kesini kok ada ya bandar yang datang buat ngambil tiap pagi, jadi jalannya udah ketemu sendiri Iya. gitu. Malah pasarnya datang Pasarnya sendiri ya. datang sendiri sekarang. Malah banyak yang nggak ketutupin sama kita. Iya. Oke. Tapi sampai sekarang masih tetap menuhin pasar mungkin masih tetap Masih sih terpenuhi gitu. alhamdulillah terpenuhi pasar. Jadi kadang masih kurang juga. Kalau kurang barang dia bandar itu ngomong sama kita, barangnya sedikit nih kurang, pelanggan saya pasti pada kabur gitu kan. Kalau kita ya udah kita cari aja kayak yang lain dulu, kita izinin ya dia berangkat ke yang lain. Tapi kalau kita nggak izinin ya dia nahan, dia nggak mau. Berarti harus ada koneksi ya. Nah koneksinya emang benar-benar bisa bagus lah. Nah, kalau dari tiap bandar tuh mas, berapa kilo yang suka dibawa tuh? Kapasitas bandar kita dua orang 1,5 kintal. Yang satu 1,5 kintal, yang satu 2 kintal satu harinya. Satu hari. Kapasitas pool dia tuh ya. Sempat ngirim-ngirim ke luar kota nggak sih? Dulu sempat Tangerang, Jakarta nggak masuk. Masuknya ke Bandar apa itu? juga. Bandar juga. Jadi bandar itu dia mainnya di Tangerang, Jakarta, sampai Serang pun dipasok. Wah, Karena harga jamur di Serang itu gila ya mas, hampir 28.000 28.000 sekilo. dari petaninya itu 24. Saya kan jualan bibit juga ya. Iya. Saya ke Bali, Palu, terus Kalimantan, NTB, NTT. Saya kirim, saya tanya semua, saya tanya harga jamur di sana berapa gitu kan ya. Kalau dari NTB itu 60.000. Buset. Jamur tiram ini. Jamur tiram mas. Waduh kata saya kenceng juga. Terus ada lagi tuh dari Palu mas. Waktu itu beli bibit jamur ke saya itu harganya 150.000, ongkos kirimnya itu 450.000. Mas ini ongkos kirimnya kebanyakan kata saya kan ya. Kemahalan gak sih? Nggak apa-apa mas, kirim aja. Waduh kata saya ya kan. Emang harga jamur di sana berapa? 70.000 mas. Oh gila kata saya. Padahal kalau emang ada petani yang emang mau budidaya jamur buat ke luar pulau Jawa, bagus banget sih prospeknya. Nggak perlu bawa banyak bibit, bawa F01 botol aja deh, jadi satu kumbung deh. Kalau emang dia bisa ngembangin bibitnya. Nah kalau di luar kota dari segi suhu gimana tuh mas kira-kira? Kalau di Jawa Barat Ya kan lagi-lagi belum kan banget kita bikin sistem rekayasanya juga mas, gitu. Mau suhu sepanas apapun juga kalau kita sistem rekayasanya siap, ya baik-baik aja sih menurut saya. Mungkin dari segi modal lebih Modal ini ya. Karena Balik lagi ke kita situ. juga pelan-pelan sih mas, nggak langsung Iya ya. ini aja, kita pelan-pelan. Susah sih kalau emang mau langsung jebret langsung bikin. Ya mending jarang. rintis dulu ya. Ya. Terus kalau pelan-pelan mungkin kayak sih mas ngakalin segala macemnya dari autoclave segala macem kan itu yang gak kepikiran sama orang Iya yang iya emang. awam mungkin kan bisa bikin autoclave itu udah aneh menurut saya. Soalnya Nggak, prinsip saya sih gini, kita masih bisa bikin. Toh konstruksinya kita tahu kan. iya. Selagi dia nggak bocor dan dia bisa nahan 2 bar Hmm. di 120 derajat, berarti autoclave kita jadi dong gitu. Iya. Paling kalah sama bahan doang. Iya. Dia pakai stainless, kita pakai besi gitu kan. Nah, kenapa aneh? Makanya saya kan SMK tuh di SMK pertaniannya sempat belajar kultur jaringan. Itu masalah autoclave itu kayak jadi masalah paling penting buat saya kalau waktu SMK. Iya, Jadi emang. bingung nih, gagal terusnya tuh dari situ gitu. Proses sterilisasi itu paling benar-benar penting. Iya. Di jamur pun sama. Sama Di berarti ya. jamur. Jadi sterilisasi itu benar-benar penting. Karena yang saya tadi bilang, lagi-lagi kita balapan kan. Mm-mm. Balapan antara kita nanam jamur yang jadi jamur kita duluan atau jamur Hama hama itu ya. duluan ya. Gitu. Jadi kalau emang sterilisasinya kita nggak benar ya siap-siap jamur hama tumbuh duluan. Kalau dari sterilisasi itu kayak apa yang bikin susah sih mas? Sebenarnya nggak ada yang susah ya, kalau kita ikut prosedurnya nggak ada yang susah. Prosedurnya kan gini, buat sterilisasi autoclave di bibit itu apa namanya,
di 120 derajat ya, mesti sampai tuh tekanan anginnya 2 bar, ya kan, ditahannya 1 jam sampai 80 menit kita tahan. Jadi kita nahan itu bukan proses pas dari awal kita nyalain kompor ya sampai 120 sampai 80 menit, tapi dari suhu 120 derajat itu kita tahan. Banyak petani awal yang emang ngiranya dari proses nyalain kompor itu ditahan 6 jam misalkan ya buat sterilisasi bagian jamur. Banyak yang keliru sebenarnya Mas. Ternyata yang benar itu, jadi kompor nyala itu kan suhunya dia masih di bawah. Ketika emang udah 2 atau 3 jam ya kan, dia baru naik di 100 derajat. Nah dari situlah kita tahan 6 jam. Riset sendiri juga Riset itu. sendiri juga. Pasti ya riset sendiri ya. Oke. Ah, 40? menit 30? 40 menit. Oke, udah lumayan nih. Gak kerasa ngobrolin. Seru ngobrolin jamur ternyata ya. Nah Mas, mungkin dicukupkan pertanyaan-pertanyaan nih. Ada apa ya buat petani-petani muda nih yang pengen nyoba-nyoba nanam jamur, mulai usaha segala macam. Iya. Ada nggak sih saran-saran gitu? Saran saya sih apapun yang dilakuin sekarang konsisten aja dulu, konsisten sampai ada kesempatan ya kita Coba itu. coba lagi. Yang penting jangan menyerah ya Mas. Iya. Karena emang keberhasilan itu bukan milik si pemberani katanya ya kan. Iya. Tapi buat siapa aja yang nggak berhenti buat nyoba. Oh, iya. Betul. Oke. Mungkin dicukupkan dari banyaknya kayak ilmu yang kita dapat bisa kita praktekin nih. Banyak banget ilmu dari Mas siapa? Rizky. Mas Rizky. Bisa kita praktekin baik di rumah mau ya usaha kecil-kecilan mungkin gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau nyoba budidaya jamur gitu, boleh bisa kontak Mas Rizky, bisa ngobrol-ngobrol di sini. Mungkin itu. Sekian dari kami Himpunan Mahasiswa Agroteknologi Universitas Swadaya Gunung Jati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.